wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam jenjang kelas 10 Madrasah Aliyah. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathu Mekah. Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, mampu menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah, dan mampu menganalisis peristiwa Haji Wada. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut kita dapat mempelajari pelajaran pada hari ini dengan lancar semuanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuzamah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuzamah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuzamah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Kira-kira Rasulullah SAW menyetujui keinginan suku Khuzamah untuk menyerang suku Bani Bakar tidak ya? Kita simak. Rasulullah SAW tidak begitu saja menyetujui permintaan dari suku Khuzamah untuk menyerang suku Bani Bakar. Rasulullah SAW meminta mereka untuk menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada yang tahu kira-kira usulan yang mana ya yang disetujui oleh kaum kafir Quraisy? Kita simak. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau 2, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuzamah. Atau 3, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah.
Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hotib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Sarah. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa itu Hotib dan apa alasan Hotib memberitahu Sarah? Kita simak ya. Hotib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahirannya. Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan Islam yang sangatlah besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai, sehingga membuat simpati orang-orang kafir Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Nanti dulu, pasti menunggu kelanjutannya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita perhatikan dulu perintah yang ada di layar. Identifikasikan penyebab terjadinya Fathu Mekah, lalu bertukarlah jawaban dengan temanmu yang lain dan carilah perbedaan hasil kelompokmu dengan kelompok lainnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan peristiwa Fathu Mekah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seseorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi menghindari pertumpahan darah. Kira-kira langkah apa ya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghindari pertumpahan darah? Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari pertumpahan darah yaitu dengan mengumumkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid maka dia akan aman. Dan 4, siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu, beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, karena yang bertawaf cukup banyak. Tetapi beliau sekedar menunjukkan dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apabila bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau, sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81. Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasuki bersama Usama, Bilal, dan Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah ini, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Baiat Aqobah kedua. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah.
Sejak itu pula, beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa la hijrota ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatun, yang artinya tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, sebelum kita memasuki materi yang ketiga tentang Haji Wada, kita lihat dulu teks yang ada di layar. Kita lihat, berikan pendapatmu tentang dilibatkannya Abu Sufyan dalam peristiwa Fathu Mekah sebagai salah satu opsi keamanan untuk penduduk Mekah. Apa nilai yang terkandung dari peristiwa tersebut? Jangan lupa dikerjakan ya. Memasuki materi yang ketiga, yaitu Haji Wada. Ada yang tahu tidak apakah itu Haji Wada? Kita lihat. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang diisyaratkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Rasulullah SAW disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatangkanlah kaum muslim dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Ada beberapa rangkaian dalam Haji Wada, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Dzi Al-Hulaifah yang merupakan mikot penduduk Mekah. Pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Selanjutnya, di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Apa saja ya pesan dalam khutbah Rasulullah SAW? Pesan khutbah Rasulullah SAW ada 8, yaitu yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan janganlah riba. Dan yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Dan yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga. Haji Wada atau haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memiliki nama lain loh. Apa saja ya nama lainnya? Yang pertama, yaitu Hajat al-Islam.
Kenapa dikatakan dengan hajat al-Islam? Karena haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Nama lain yang kedua yaitu hajat at-tamam atau haji kesempurnaan. Kenapa dikatakan dengan hajat at-tamam? Karena pada hari Arafah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf, turun penegasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya. Dan nama lain yang ketiga yaitu hajat al-balah atau haji penyampaian. Kenapa dikatakan dengan hajat al-balah? Karena dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah apakah aku telah menyampaikan yakni ajaran Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran secara khusus. Pada haji ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan maupun dengan praktik. Nah, setelah kita belajar tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah, faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah, dan peristiwa Haji Wada, ada beberapa hikmah pembelajaran dari peristiwa Fathu Mekah tersebut, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan yang mulia, maka kita harus bersikap lemah lembut dan tidak frontal. Yang kedua, Fathu Mekah meninggalkan kesan positif penduduk Mekah terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan hikmah yang ketiga yaitu dari peristiwa Haji Wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu dia terkait video penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathu Mekah. Jangan lupa untuk dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah-tengah video. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.